Perkenalkan, nama saya Agil Maulana Lazuardi, NIM 33311230051. Mahasiswa STIH semester 4 kelas F. Saya di sini akan memberikan pendapat hukum terkait permasalahan tambang nikel yang terjadi di Pulau GAG, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut saya, pemberian dan pelaksanaan IUP di Pulau GAG sangat menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang sangat besar terkait lingkungan pertanahan dan hak masyarakat adat di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Jika kegiatan pertambangan tersebut terbukti melanggar pelanggaran berat terhadap prinsip FPIC dan ketentuan perlindungan wilayah pulau kecil, maka kegiatan pertambangan tersebut harus dihentikan secara permanen atau direvisi secara total melalui evaluasi hukum yang menyeluruh. Kasus tambang di Pulau GAG Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terkait kebijakan pertambangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah konservasi dan geopark UNESCO. Sekian pendapat saya ucapkan terima kasih. Kehadiran perusahaan tambang di wilayah adat Kabupaten Raja Ampat yang tidak didahului oleh persetujuan oleh masyarakat adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Aktivitas tambang tersebut mengancam keberlanjutan lingkungan serta kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya. Maka dari itu, mari hentikan tambang nikel dan selamatkan Raja Ampat. Baik, perkenalkan, nama saya Fadli Rento Sudrajat, mahasiswa hukum semester 4, berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Dan menurut pendapat saya tentang hadirnya penambang ilegal yang berada di Raja Ampat itu sangat disayangkan sekali, karena mereka tuh telah merusak surga dari Indonesia itu sendiri, dan Raja Ampat itu termasuk salah satu surga terakhir yang berada di Indonesia, lebih tepatnya di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Itu sayang sekali karena mereka tidak mementingkan masyarakat setempat. Adat masyarakat setempat mereka tidak mempedulikannya, dan mereka hanya memfokuskan untuk keuntungan mereka sendiri dengan merusak dan mengambil harta alam yang berada di sana. Jadi dari saya, untuk pemerintah mungkin lebih diperhatikan lagi dalam memberikan izin untuk para penambang-penambang di luar sana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Iranyayok, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari, semester 4 kelas sore. Pasal hukum terkait tambang nikel meliputi peraturan perizinan, tanggung jawab lingkungan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan birokrasi termasuk di sektor pertambangan nikel. Identifikasi masalah hukum dalam tambang nikel mencakup pelanggaran izin usaha, kerusakan lingkungan, akibat penambangan, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan izin usaha pertambangan. Tambang nikel menunjukkan bahwa kegiatan penambangan nikel dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta degradasi ekosistem dan perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Terima kasih. Saya Nur Aisyah Usman, semester 4F, ingin menyampaikan
Sebagai seseorang yang peduli terhadap kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat, saya merasa prihatin dan menolak adanya pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Wilayah ini bukan hanya terkenal dengan kehidupan lautnya, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan budaya yang sangat tinggi. Ketika saya membaca tentang rencana eksploitasi nikel di Pulau KW, saya merasa bahwa pembangunan semacam ini lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Bagi saya, merusak lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi mendatang. Apalagi ketika masyarakat adat di sana seperti suku Maya secara tegas menolak kehadiran tambang karena mengancam tanah leluhur dan sumber kehidupan mereka. Saya membayangkan bagaimana perasaan mereka saat tanah yang diwariskan nenek moyang hendak dikeruk tanpa persetujuan. Dalam pandangan saya, pembangunan seharusnya mengedepankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Raja Ampat tidak membutuhkan tambang, tetapi membutuhkan perlindungan dan penghormatan terhadap alam serta manusia yang hidup berdampingan dengannya sejak dulu. Sekian dan terima kasih. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan, bukan tambang. Perkenalkan, nama saya Andre Cardana, NIM 33311230045, mahasiswa STIH kelas 4F. Di sini saya akan membahas permasalahan tambang nikel di Pulau GAG, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut pendapat saya sebagai mahasiswa hukum, keberadaan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, khususnya di Pulau GAG, tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Raja Ampat adalah kawasan konservasi yang sangat penting, baik dari segi ekologi maupun budaya. Adanya izin tambang di wilayah yang dilindungi menunjukkan lemahnya pengawasan dan tumpang tindih regulasi yang belum berpihak pada lingkungan dan masyarakat adat. Saya menilai bahwa penertiban izin pertambangan tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat. Bagi saya, hukum seharusnya berpihak pada berkelanjutan dan keadilan, bukan pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa izin tambang tersebut harus dicabut dan negara harus mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat adat serta kelestarian lingkungan di Raja Ampat sebagai warisan dunia yang tidak tergantikan. Demikian dari saya, terima kasih. Sebagai Undang Sumatera Utara, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang penambangan nikel. Penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Eksploitasi nikel akan menjadi masalah baru bagi Raja Ampat. Masalah itu bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga hilangnya sumber hidup masyarakat. Jika tambang dibiarkan terus masuk, maka ekosistem akan rusak, hutan ditebang, tanah dikeruk, air dan udara tercemar. Ikan-ikan hilang, dampak tersebut tidak bisa dipulihkan bahkan dengan dana besar sekalipun. Menurut saya, pertambangan nikel di Raja Ampat ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan lingkungan dan perlindungan hak adat masyarakat. Apalagi pertambangan nikel di Raja Ampat ini memiliki nilai wilayah dan budaya yang sangat tinggi, sehingga seharusnya dijaga, bukan malah dieksploitasi. Salam, saya Martin Kapilatu, mencoba membahas terkait dengan kasus pertambangan nikel di Raja Ampat. Dan dengan kehadiran tambang nikel yang mulai melakukan operasi di Raja Ampat itu mengancam atau membahayakan seluruh ekosistem yang ada di Raja Ampat. Fakta hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta hukum yang kita tahu hari ini, ada beberapa perusahaan seperti PT Galp Nikel pernah mendapatkan izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat. Meskipun sempat dihentikan, upaya membuka kembali tambang ini terus terjadi dan terus dilakukan. Pada sisi lain, wilayah ini juga memiliki status kawasan konservasi laut dan diakui sebagai geopark global oleh UNESCO. Terdapat ketidaksesuaian antara izin pertambangan dan status perlindungan ekologis kawasan tersebut yang diakui sebagai geopark global oleh UNESCO. Nah, dari sini kita akan sama-sama melihat fakta hukumnya.
keputusan pemerintah terkait izin tambang. Pencabutan usaha atau izin usaha pertambangan atau yang dikenal dengan IUP atau IUP. Pada tanggal 10 Juni 2025, Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral Bapak Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan 4 izin usaha pertambangan atau IUP yaitu dari tambang nikel di Raja Ampat, yaitu dari PT KWI, Sejahtera Mining, PT Mulia Raimund Perkasa, PT Nurham, dan PT Anugrah Surya Pratama. Namun ada satu perusahaan yaitu PT GAK yang belum dicabut izinnya karena memiliki kontrak karya bersama pemerintah pusat. Dan kita sama-sama tahu bahwa izin usaha pertambangan itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, sedangkan kontrak karya atau yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu berasal dari kementerian atau 4 izin perusahaan yang telah dicabut, diantaranya PT KWI, PT Mulia Raimund Perkasa, PT Nurham, dan PT Anugrah Surya Pratama. Itu disebabkan karena keputusan ini itu diambil berdasarkan hasil temuan administratif dan juga kunjungan ke lapangan yang dilakukan selama beberapa hari pada saat Menteri Bahlil Lahadalia itu menuju Raja Ampat. Nah, setelah ditemukan terdapat pelanggaran tersebut, maka izin itu dicabut setelah kembali ke Jakarta dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maulana Rahmat Bayurianto dari kelas 4 sore. Ingin menyampaikan terkait tambang yang ada di Raja Ampat, solusi bagi masyarakat, bagaimana pemerintah memberikan kebijakan untuk menegakkan hukum agar tambang ilegal tersebut tidak merusak ekosistem dan kekayaan alam serta lingkungan yang dilindungi oleh negara, karena akan berdampak buruk untuk Raja Ampat dan masyarakat sekitar serta bagi lingkungan di sekitar wilayah Raja Ampat. Demikian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarjana Mura, NIM 3331123 kelas 4F. Ingin memberikan pendapat tentang tambang nikel di Raja Ampat. Banyak pihak termasuk ilmuwan, aktivis lingkungan, dan tokoh masyarakat Papua Barat menolak pertambangan di Raja Ampat karena dampak negatifnya dinilai jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi. Raja Ampat seharusnya diposisikan sebagai warisan alam dunia, bukan kawasan industri ekstraktif. Jika pemerintah ingin mendorong pembangunan pendekatan basis ekowisata, pendidikan dan pelestarian bisa diberikan kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Saya Herman Yakob Abdullipo, mahasiswa setia Manokwari semester 4. Akibat kejadian AMDAL tidak melalui prosedur lingkungan, perusahaan nikel ditutup di Pulau Gap. Hari ini kami harus sadar bahwa kecantikan dan keindahan tidak berarti apa-apa jika kita tidak melindunginya. Kita harus kembali ke prinsip konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Justus Bansandia, mahasiswa pada kampus Sekolah Tinggi Manokwari. Semester 4, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat di beberapa pulau yang terdapat di Raja Ampat, di mana adalah Pulau Gak, Pulau Batampele, Pulau Kawe, dan Pulau Manyanfun. Dari keempat pulau tersebut terdapat 3 pulau yang masuk di dalam kawasan cagar alam, yaitu Pulau Batampele, Pulau Kawe, Pulau Manyanfun. Baik, dalam keempat pulau tersebut, Pulau Gak yang sudah memiliki izin, di mana dari ke-5 perusahaan tersebut ada 4 perusahaan yang telah dicabut izinnya oleh pemerintah. Nah, di mana ke-4 perusahaan tersebut dinilai masuk dalam kawasan cagar alam. Baik, dalam peraturannya sudah jelas bahwa undang-undang yang melindungi
pulau-pulau tersebut adalah pasal 35 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana undang-undang tersebut melarang eksploitasi mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang perlindungan hutan. Dari ketiga undang-undang tersebut, di mana menurut saya sudah sangat jelas bahwa beberapa pulau tersebut sangat dilindungi keberadaannya di sana, terutama terkait dengan eksploitasi tambang nikel di pulau-pulau tersebut, di mana kita tahu bahwa apabila vegetasi di pulau-pulau tersebut rusak, maka akan berpengaruh terhadap konservasi di sana, di mana dari konservasi hutan yaitu mulai dari hutan dataran tinggi, rendah, dan sampai ke hutan pantai dan hutan mangrove, di mana apabila salah satu dari vegetasi tersebut rusak, maka berpengaruh kepada vegetasi yang lain, di mana kita tahu bahwa dari susunan vegetasi yaitu mulai dari hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan mangrove, di mana di belakang hutan mangrove lagi ada lamun dan karang yang sangat indah di pulau-pulau tersebut yang bisa menjadi daya tarik wisata. Sehingga menurut saya sebaiknya perusahaan-perusahaan tersebut dicabut dan izinnya tidak diberikan untuk eksploitasi di sana. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih.